Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini tanggal 29 Agustus ya guys, pukul 16 lewat 25 menit ya. Gua mau bahas sebenarnya gini, gua mau bahas saham Goto. Karena ada beberapa teman-teman di YouTube juga, "Bang, coba tengok Goto." Sekarang harga saham Goto itu ada di angka 52 apa 51 gitu tadi gue lihat. 52 atau 51. Gue nggak sempat ngeliat sih kalau Goto ya. Cuman gini, kebetulan ya memang hari ini ada aksi ya, aksi damai dari ojol, dari teman-teman ojol di kawasan Patung Kuda Jakarta dan memang gue juga lagi nonton. Nah, gue merasa memang pemerintah dalam hal ini ya, pemerintah harus serius menyikapi hal ini. Kenapa guys? Gini, jadi ada beberapa kalau gue perhatikan ya, kalau gue perhatikan nih dari tadi gue nonton ya. Kalau gue perhatikan memang ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman ojol ini ya. Koreksi kalau gue salah silahkan koreksi. Yang pertama itu penipuan order. Jadi ada bapak-bapak yang menyampaikan hal ini ya, penipuan order nih bapak ini menyampaikan bahwa eh jadi ada penipuan order fiktif ya, padahal pada saat pemesanan ojol itu menggunakan uang pribadinya. Nah, ketika hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang gitu ya, tapi malah nggak digubris itu yang pertama. Kemudian banyaknya potongannya yang besar gitu loh. Sehingga ada sih yang tadi bercerita bahwa penumpang membayar 17.000 tapi yang diterima 10.000 aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ojol ingin ada UU, ada undang-undang yang mengatur statusnya sebagai mitra ini ya, tapi seperti pegawai. Itu yang ketiga dan keempat, mengangkat beban yang terlalu berat, terutama kalau ada servis same day. Ini kalau gue pribadi ya memang gue juga sering ngeliat nih kayak gini nih. eh Ojol membawa kulkas gitu, itu menurut gue juga nggak manusiawi. Dan hal ini biasanya ya guys ya, biasanya ini yang perlu diberikan teguran itu penjualnya itu perlu diberikan teguran karena ya memaksakan. Kalau misalkan ojolnya menolak itu malah nanti dikenakan sanksi atau sebagainya gitu guys. Nah, balik lagi guys, gue mau melihat dari sisi keuangannya. Sebenarnya di dalam saham, bukan di dalam saham ya, di dalam kenapa gue tadi mengatakan bahwa ini harus disikapi secara serius? Ya karena ini kaitannya dengan banyak orang yang menggantungkan hidupnya di perusahaan ojol. Khususnya Goto. Goto kan juga Goto juga kan ya. Goto juga termasuk. Kemudian tadi sih ada banyak, ada Lalamove, ada Grab, ada Goto. Tapi gue mau bahas Goto karena tadi gue juga mau bahas saham Goto ya, kaitannya dengan saham Goto. Nah, gue ambil Goto, Gojek Tokopedia. Nah, kenapa gue menyampaikan bahwa ini perlu disikapi secara serius kaitannya dengan eh ya banyak orang ya, kaitannya dengan ekonomi. Kalau misalkan orang ini kenapa-kenapa nanti akan berimbas ke berbagai macam sektor. Nah, pertama gue mau memberikan info guys bahwa memang banyak kepentingan di dalam perusahaan. Ada kepentingan perusahaannya, ya. Ada kepentingan investornya, ada kepentingan mitra dan pekerja. Dari ketiga ini yang perlu diutamakan yang mana? Yang paling diutamakan adalah yang ini dulu nih. Mitra dan pekerja. Ya yang ini nih, ya teman-teman ojol ini itu yang perlu diutamakan. Jadi perusahaan Goto itu memang masih rugi. Masih rugi, guys. Ya, jadi buat lu yang belum tahu, Goto itu perusahaan Gojek Tokopedia, ya, dia memiliki segmen on demand, ada segmen teknologi keuangan, ada segmen e-commerce sama logistik. Sebenarnya mereka mendapatkan uang 7,7 triliun, tapi secara bisnis ya, Goto ini masih rugi. Ruginya itu per semester 1 2024 masih di angka 2,6 triliun. Nah, ini kalau dilihat dari labanya ya guys, tahun 2021 21 triliun, tahun 2022 39, rugi 90 triliun, sekarang tinggal 2 triliun di semester 1 2024. Perusahaan sebenarnya sudah terlihat berupaya untuk memperbaiki. Jadi kepentingan perusahaan ini juga sudah dimulai dibenahi sedikit demi sedikit. Ya memang membenahi kan nggak bisa sebulan 2 bulan, perlu beberapa waktu, beberapa tahun gitu. Nah, kemudian ada kepentingan investor, terutama orang-orang yang membeli saham Goto ya, atau orang-orang yang berada di saham Goto. Orang-orang yang berada di saham Goto itu yang mana? Yang ini nih guys.
Ada banyak pemegang saham Goto. Pemegang saham Goto itu ada banyak. Nah, ini nih. Ada Andre Sulistyo, pemegang sahamnya ada Kevin Brian Alui, William Tanuwijaya, kemudian Meliska, PT Saham Anak Bangsa, SVF, GT Subco Singapura, China Holding Limited, sama pemegang saham lainnya. Ini masyarakat nih. Dan lulu semua yang megang saham Goto yang nonton video ini barangkali ya. Nah, kepentingan investor juga ada. Mereka nggak akan mau menanamkan atau menyetor modal atau menaruh modal ke perusahaan yang terus-terusan rugi. Kayak gitu guys. Nggak akan mau. Nah, itu kepentingan investor ya. Mereka mau perusahaan mengalami keuntungan. Salah satu cara mengalami keuntungan perusahaan bagaimana? Ya dengan melakukan efisiensi. Melakukan efisiensi bagaimana? Ia mengurangi beban-beban yang dirasa memberatkan perusahaan supaya perusahaan mendapatkan laba. Kayak gitu. Kalau misalkan enggak, ya investor kabur, dia nggak mau akan berinvestasi di saham Gojek Tokopedia ini. Itu kepentingan yang kedua, kepentingan investor. Kemudian ada yang ketiga ya, kepentingan mitra pekerja. Kepentingan mitra pekerja ini ya kepentingan orang-orang nih. Ini orang-orang karyawan yang ada di Goto tadinya tahun 2020 ini karyawan tetap ya guys ya. Tahun 2020 itu ada 4.800 orang karyawan tetap. 2021 9.000, 9.000, 7.000 di tahun 2023. Tahun 2024 semester 1 di angka 3.500. Berarti perusahaan benar-benar melakukan efisiensi dalam hal ini. Benar-benar ya kan kita lihat ya ada banyak berita PHK di Tokopedia, di Gojek. Nah itu jumlah karyawan tetap saat ini ya Goto itu ada di angka 3.500. Memang udah ada beberapa pengurangan dan itu dilakukan efisiensi untuk kepentingan perusahaan dan investor. Cuman harus dipikirkan juga nih mitra dan pekerjanya. Karena kalau misalkan katakanlah si perusahaan ini bangkrut ya atau pergi ya atau karena nggak menemukan titik tengah, udah nggak beroperasi katakan seperti itu. Yang berbahaya, ya dikhawatirkan, ya ininya juga nih yang kena masyarakat yang bekerja di Goto itu sendiri dan orang-orang ini. Jadi dalam hal ini guys, dalam hal ini pemerintah memang harus menyikapi serius karena kalau misalkan ini tidak disikapi secara serius, ya nggak akan ketemu dan nanti bisa meluas. Dampaknya bisa meluas. Misalkan perusahaannya udah gini, Goto itu sekarang masih punya uang ya. Per semester 1 2024 dia masih memiliki uang kas sebesar 20 triliun ya. Sebenarnya perusahaan masih rugi. Nah, uang ini memang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan berbagai macam. Nah, mumpung masih ada napas ya. Perusahaan masih ada napas, pemerintah ini harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan ya, melakukan mediasi dan mencari solusi. Mencari solusi bagaimana nih supaya tiga-tiganya untung. Karena kalau misalkan satu doang yang untung, nggak bakal. Harus tiga-tiganya untung. Gitu loh. Jangan ada dua yang untung, ada yang satu dirugikan. Ada yang satu dirugikan, dua diuntungkan. Jangan, harus tiga-tiganya untung. Baik perusahaan itu berarti ya direkturnya. Nah ini direkturnya nih. Ada si Sugito Waluyo, ada Thomas K. Nah ini nih ada Hans Patuwo, kemudian ada Garibaldi Thohir, Winante Kartono dan sebagainya nih. Itu untung ya. Investornya untung, termasuk elu masyarakat umum yang memegang saham Goto, yang bekerja di situ juga untung. Gitu loh guys. Harus sejahtera. Nah kalau udah untung semuanya, enak. Makanya pemerintah harus turun tangan. Kayak gitu guys. Nah, dalam hal ini guys ya, mumpung masih ada napas dan Goto juga mau melakukan private placement sih. Dia mau melakukan private placement. Ini sebelum private placement dia udah punya 1,2 miliar triliun malah. 1,2 triliun lembar saham ya. Kemudian, nah ini nih ada nih setelah private placement nih, PMTH-METD ya. Nanti infonya mereka jadi 1,3 triliun lembar sahamnya dengan ada investor baru yang rencananya akan menyerap 120 miliar lembar saham. Artinya Goto akan mendapatkan uang lagi, uang segar lagi, dana segar lagi. Nah, napasnya makin ada nih. Sampai saat itu, maka dari itu pemerintah memang benar-benar harus turun tangan untuk mencari solusi, duduk bersama supaya tiga-tiganya ini diuntungkan.
Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.